Selamat datang di Castello Official. Beberapa tahun setelah berakhirnya Perang Besar Shinobi, dunia ninja kini berada dalam masa damai. Namun, bagi Boruto Uzumaki, anak dari Hokage ke-7, tantangan baru sudah menunggu. Bersama teman-temannya, Sarada Uchiha yang ambisius dan Mitsuki yang misterius, Boruto bersiap mengikuti ujian Chunin, yaitu ujian yang akan menentukan apakah mereka layak menjadi pejuang sejati. Mereka menghadapi tantangan berat yang akan menguji kekuatan, tekad, dan kepercayaan mereka satu sama lain. Tapi di balik ujian itu, bayang-bayang ancaman baru mulai muncul, membawa risiko yang jauh lebih besar. Mampukah Boruto dan teman-temannya mengatasi rintangan ini dan melindungi desa mereka? Ikuti kisah penuh aksi, persahabatan, dan kejutan hanya di Castello Official. Jangan lupa subscribe dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan alur cerita seru lainnya. Di awal cerita, terlihat dua shinobi yang sedang bertarung di atas Gunung Hokage Rock atau Gunung Hokage, yang dimana itu adalah Boruto dan juga Kawaki. Belum diketahui sepenuhnya apa yang membuat mereka bertengkar sehebat ini. Namun yang jelas, mungkin saja ini karena perbedaan prinsip di antara mereka. Cerita pun kemudian flashback ke masa beberapa tahun sebelumnya. Dikala itu terlihat jika Shikadai Nara, putra dari Shikamaru Nara, sedang berlari terburu-buru sekali bersama dengan Boruto Uzumaki, yaitu putra dari Naruto Uzumaki. Hal itu dikarenakan mereka berdua akan mengikuti sebuah ujian di Akademi Ninja Kuno yang ditempatkan di sebuah desa bernama Desa Konoha atau Daun Tersembunyi, tempat tinggal para ninja-ninja legendaris. Boruto nampak sangat senang sekali karena sekarang sudah ada transportasi kereta api untuk menuju desa Konoha, yang itu artinya ia tak perlu susah-susah berjalan kaki untuk menuju desa Konoha seperti ayahnya dahulu. Kemudian Shikadai pun berdiri dari atas kereta. Ia berkata pada Boruto, jika Boruto tetap duduk dengan tenang di atas kereta ini, mengikuti arah kereta berjalan dengan semestinya, maka ia pasti akan tiba di tujuannya nanti. Boruto yang merasa bingung dengan perkataan dari Shikadai sekarang, ia pun kemudian menanyakan apa maksudnya, tapi tanpa menjawab sepatah kata pun, Shikadai lalu pergi dan melompat dari kereta. Singkat cerita, pada akhirnya Boruto pun kini telah tiba di negara Konoha. Di sana, ia pun sambil meminum minuman segarnya, melihat ada seorang anak yang sedang diganggu oleh sekumpulan anak yang lebih kuat darinya. Boruto pun merasa tak tega dengan anak ini. Ia pun mencoba untuk lebih dekat lagi. Anak yang sedang diganggu ini bernama Denki. Dikala itu, Denki sedang diminta uang miliknya semuanya oleh para bocah-bocah nakal ini. Setelah Denki memberikan semua uangnya, tapi mereka pun tidak pergi begitu saja, melainkan mereka bilang jika mereka masih ingin bersenang-senang untuk mengerjai Denki. Melihat ketidakadilan itu, Boruto pun nampaknya tak terima. Ia langsung menyiram sebuah minuman segarnya pada anak itu. Anak itu yang tak terima dengan ulah dari Boruto, ia meminta Boruto untuk segera turun. Hingga Boruto pun turun menggunakan jurus Genjutsunya. Dan dari sini mereka pun sadar jika Boruto sebenarnya bukan manusia melainkan shinobi. Pada akhirnya Boruto pun kembali berhasil mendapatkan dompet milik Denki yang diambil oleh para anak-anak itu, yang kemudian Boruto segera memberikannya pada Denki. Dan setelah itu 3 orang bocah pun kembali datang menghampiri mereka. Ia pun sangat marah karena anak buahnya diganggu oleh Boruto. Boruto yang sadar jika ini bukan waktu yang tepat untuk berkelahi, ia memilih untuk pergi melarikan diri bersama dengan Denki. Namun Boruto tidak pergi, melainkan ia mengajak Denki ke sebuah atap bangunan. Di sana Boruto berkata pada Denki jika akhirnya mereka dapat lolos dari kejaran mereka semua. Dan ini artinya jika sekarang Denki sudah aman dari mereka semua. Namun Denki menjelaskan jika ini bukanlah keamanan pertama untuknya, melainkan ini adalah awal
dari gangguan para anak-anak itu di masa mendatang. Boruto berkata pada Denki, jika apakah kau tidak kesal diganggu seperti ini? Lalu Boruto pun memberi saran jika sebaiknya hajar saja mereka semua sepertiku tadi. Denki menjelaskan jika dirinya tidak sekuat ninja Boruto, yang kemudian Boruto pun merasa GR di sini dengan pujian dari Denki. Ia juga menjawab jika sebenarnya dia bukanlah ninja, melainkan hanya mau mengikuti Akademi Ninja saja yang akan digelar besok. Dan rupanya Denki juga sama seperti Boruto, dia juga akan mengikuti Akademi Ninja kuno itu besok karena memiliki tujuan dan visi misi yang sama. Akhirnya mereka pun bersahabat dan mulai menjadi teman baik mulai dari saat ini. Keesokan harinya, Boruto pun berlari sangat tergesa-gesa sekali karena ia sudah kesiangan untuk mengikuti sebuah akademi ninja di desa Konoha. Dirasa jika hanya dengan berlari saja, Boruto tidak akan datang tepat waktu di desa Konoha. Kemudian ia pun menggunakan jurus ninjanya untuk menuju ke desa itu dengan lebih cepat. Tapi saat berhenti di atas sebuah tiang listrik, ia pun kembali melihat Denki, yang sepertinya Denki juga akan menuju ke Akademi Ninja kuno. Namun, Denki pun terlihat aneh hari ini menurut Boruto. Boruto pun segera menggunakan mata jogannya untuk mencari tahu apakah yang terjadi. Tapi anehnya di sini, tiba-tiba saja Denki pun menghilang. Di depan sebuah kereta api yang menuju ke desa Konoha, terlihat 3 anak berandal yang kemarin mengganggu Denki. Denki rupanya kali ini menjebak mereka semua menggunakan selembar uang yang nominalnya 1000 yen. Kemudian uang itu pun semakin banyak dan mengarah ke dalam gerbong kereta. Lalu tiba-tiba saja muncul Denki di hadapan mereka bertiga. Orang-orang ini pun sangat yakin jika Denki akan dengan mudah mereka kalahkan setelah tahu kekuatan Denki kemarin. Dan akhirnya kereta itu pun berjalan dan tak lama atap gerbongnya pun terbuka sangat lebar. Sontak 3 berandalan ini pun menjadi sangat ketakutan dalam situasi semacam ini. Namun dengan sombongnya mereka bertiga berkata jika kali ini mereka hanya ingin sedikit bermain-main saja bersama Denki seperti kemarin. Lalu Denki pun menjelaskan dengan senyumnya yang sangat dingin jika kereta ini berjalan sangat cepat sekali dan tak ada masinis yang mengendalikan kereta ini. Denki juga telah menyiapkan sebuah gerbong di depan sana, yang itu artinya bisa terjadi sebuah tabrakan hebat antara kereta lokomotif dan juga gerbong yang telah disiapkan oleh Denki sebelumnya. Semua itu semata-mata karena Denki yang ingin membalaskan perbuatan mereka kemarin. Dan mereka pun menjadi sangat panik. Mereka tahu jika ini mungkin saja akhir dari hidup mereka semua. Yang kemudian Boruto pun datang ke dalam kereta itu. Boruto pun di sini bertanya pada Denki, kenapa Denki menjadi sekasar ini sekarang? Hal itu semata-mata Denki hanya ingin membuktikan pada ayahnya yang merupakan mantan shinobi jika sebenarnya Denki tidaklah lemah seperti yang dibayangkan oleh ayah Denki itu sendiri. Dengan nada yang sedikit marah, Boruto pun meminta Denki untuk menghentikan semua ini yang dirasa oleh Boruto jika semuanya sudah sangat keterlaluan sekali. Tapi Denki pun menolaknya. Ia berkata jika sebentar lagi akan tiba di sebuah pergantian rel, yang itu artinya jika kereta ini pasti akan menabrak sebuah gerbong yang telah disiapkan oleh Denki sebelumnya. Segera Boruto pun berupaya sekuat tenaganya untuk mengganti jalur perlintasan rel itu, semata-mata agar gerbong itu tidak tertabrak oleh kereta yang sedang mereka naiki. Karena kurang kehati-hatiannya, Boruto pun malah nyaris jatuh dari atas gerbong kereta. Namun anehnya di sini Denki pun langsung menolong Boruto yang ia anggap sebagai sahabat dekatnya saat ini. Dan pada akhirnya tuas rel pun berhasil dipindahkan oleh Boruto sehingga tidak akan terjadi tabrakan dengan gerbong yang telah disiapkan oleh Denki di depan sana. Akan tetapi, hal itu ternyata membuat Naruto pun nyaris saja jatuh dari atas gerbong. Denki yang menarik dan menahan dari atas, nampaknya ia juga sudah tidak sanggup lagi menahan bobot badan dari Boruto, hingga mereka pun nyaris saja terjatuh. Yang untungnya 3 berandal itu pun menolong saling bahu-membahu, hingga akhirnya Boruto dan juga Denki pun selamat
dalam insiden ini. Nampaknya itu semua belum berakhir karena tiba-tiba saja gerbong belakang dari kereta itu terlepas dari sambungannya, membuat mereka pun menjadi sangat panik dalam situasi ini. Boruto lalu memberikan saran pada mereka semua jika sebaiknya mereka lompat saja ke gerbong yang paling belakang, karena pasti gerbong itu akan terlepas dan mereka semua akan aman. Karena tak punya pilihan lain, mereka pun akhirnya sepakat dengan usulan dari Boruto itu. Kemudian Boruto menyuruh 3 berandalan itu untuk melompat terlebih dahulu. Yang sayangnya saat giliran Denki dan juga Boruto hendak melompat, gerbongnya pun kini telah terpisah sangat jauh sekali. Dan hal itu pun rupanya sengaja dilakukan oleh mereka berdua, karena faktanya Boruto masih harus pergi ke Akademi Ninja Kuno bersama dengan Denki. Sementara itu, di tempat akademi, Yamashiro sedang mengabsen semua peserta yang ikut masuk dalam Akademi Ninja Kuno itu. Namun, sewaktu Yamashiro mengabsen nama Boruto Uzumaki, tidak ada yang menjawab. Orang-orang pun bertanya, kemanakah Boruto hingga saat ini? Dia belum datang ke tempat akademi. Melihat Naruto yang saat ini sedang sangat panik karena Boruto yang belum juga tiba, Shikamaru pun kemudian memberikan nasihat padanya jika sebaiknya Naruto harus tetap tenang karena sebentar lagi ia harus memberikan sebuah pidato. Secara tiba-tiba, semua orang di sana pun dibuat sangat terkejut sekali sewaktu ada sebuah lokomotif yang langsung menghantam sebuah gunung Hokage. Lalu keluarlah Boruto dari lokomotif itu. Dia pun berkata, "Jika hadir, aku telah tiba di sini." Semua orang yang menyaksikan hal itu pun dibuat terkejut dengan aksi dari Boruto yang sangat epik dan keren menurut mereka. Sementara Naruto yang dibuat geleng-geleng dengan ulah dari Boruto kali ini. Berbicara tentang Akademi Ninja Kuno yang dulunya adalah tempat pusat pelatihan Konoha bagi para shinobi yang ada, dan diharapkan mereka semua mendapatkan latihan yang keras di sini. Tapi perdamaian juga kestabilan di dunia modern telah membawa perubahan yang sangat besar. Dan persis pada hari ini, kurikulum umum dari jurusan pendidikan menawarkan latihan ninjutsu untuk semua murid yang ikut dalam akademi kali ini. Di antara semua murid-murid yang ikut Akademi Ninja Kuno, rupanya juga ada Boruto dan juga Denki, yang nampaknya mereka juga akan belajar di akademi tersebut bersama. Sedikit informasi untuk kalian semua, jika Boruto baru pertama kali masuk akademi setelah ia diskor selama 2 minggu atas kesalahan sebelumnya. So, buat kalian semua yang bingung dengan kesalahan apa yang membuat Boruto diskor seperti ini, silahkan kalian tonton dari chapter sebelumnya. Setibanya di kelas akademi, Boruto pun segera menyapa seluruh teman-temannya yang ada di kelas. Tapi mereka semua hanya memperhatikan Boruto, sebab mereka tahu kesalahan apa yang telah dibuat Boruto hingga dirinya diskor selama 2 minggu dari akademi. Shikadai berkata pada Boruto jika sebaiknya ia bisa tenang dan tidak mengganggu orang-orang yang ada di kelas akademi. Boruto pun bingung dengan perkataan dari Shikadai. Namun ia pun segera bertanya pada Denki, di manakah ia akan duduk. Denki menjawab jika ia bisa duduk di mana saja. Akhirnya Boruto memutuskan untuk duduk di dekat Shikadai dan juga Denki tentunya. Orang-orang di sana rupanya masih saja membicarakan kesalahan Boruto tempo hari yang membuatnya diskors hingga 2 minggu. Begitupun dengan murid wanita, mereka juga ternyata masih membicarakan kesalahan dari Boruto. Mereka berkata, jika saja Boruto bukan putra dari Hokage ke-7 yaitu Naruto, sosok legendaris yang paling dihormati dan juga dihargai di Konoha ini, mungkin saja Boruto bukan hanya diskors dari akademi, melainkan ia sudah pasti langsung dikeluarkan. Lalu muncul seorang siswa lagi yang bernama Inojin yang langsung berkata jika Boruto bisa bersikap seenaknya seperti itu karena ia menumpang nama besar dari Hokage. Semua temannya pun nampak takut dengan perkataan Inojin itu karena mereka takut Boruto akan tersinggung dengan perkataan dari Inojin. Inojin pun segera meminta maaf karena mungkin saja ia berbicara terlalu keras. やだよ、めんどくせえ。今のはねえだろ。ごめん。
Denki yang mengetahui semuanya, ia pun sepertinya ingin menjelaskan pada semua orang di sana jika Boruto tidak seperti yang mereka kira. Tapi Boruto pun segera menariknya dan ia pun melarang Denki untuk menceritakan semuanya pada semua orang. Boruto lalu menyapa Inojin dengan senyuman yang sangat ramah. Begitupun dengan Inojin, yang dari sini akhirnya Denki tahu jika mereka berdua adalah bersahabat. Shikade kemudian menjelaskan pada Denki jika semua itu memang karena orang tua mereka itu bersahabat dan bukan hanya Inojin dan juga Boruto serta dirinya saja. Banyak siswa di sini yang bersahabat orang tua mereka di zaman dahulu kala. Sumire kemudian meminta pada Inojin dan juga Boruto jika sebaiknya mereka tidak bertengkar di akademi karena sebentar lagi Guru Shino akan segera tiba untuk memberikan pelajaran di akademi ini. Dan tak lama Guru Shino pun masuk ke dalam kelas dan nampaknya ia akan siap untuk mengajarkan pelajaran hari ini pada semua murid. Pada akhirnya semua murid pun lalu belajar dengan sungguh-sungguh mengikuti setiap pelajaran yang diberikan oleh Guru Shino. Hingga setelah usai, kini ada pelajaran lain yang harus mereka pelajari. Guru Shino menjelaskan jika pelajaran selanjutnya adalah melakukan pelajaran yang sebenarnya, yang tentunya menurut data yang telah didapatkan oleh Guru Shino. Tapi sebelum memulai pelajaran selanjutnya, Guru Shino pun meminta semua murid untuk istirahat makan siang dulu. Dengan sangat sopan, Boruto menyapa semua teman-temannya yang ada di kantin akademi. Tapi mereka pun nampak takut. Mereka langsung pergi meninggalkan Boruto, Shikade dan juga Denki. Yang faktanya mereka pergi bukan karena kedatangan Boruto dan yang lain, namun ada seorang siswa yang sangat menyeramkan sehingga mereka pun sangat takut jika siswa itu marah karena terganggu keberadaan mereka di kantin. Siswa ini bernama Shino Aburame. Shino Aburame adalah siswa yang sangat ditakuti dari beberapa siswa yang ada di akademi itu. Di sini Boruto pun mencoba untuk menyapa sahabatnya Aburame yang ia anggap adalah sahabat yang baik. Tapi Aburame malah berkata jika sebaiknya Boruto jangan so akrab padanya. Dan ia pun berkata juga jika Boruto hanyalah anak Hokage sialan. Lalu Aburame pun langsung menyerang Boruto dengan serangan andalannya. Hal itu pun membuat Sumire, Sarada juga yang lainnya ingin melihat apa yang terjadi di kantin antara Boruto dan juga Aburame. Melihat sahabat baiknya Boruto diperlakukan seperti itu oleh Aburame, sontak saja Shikade pun menjadi naik darah dan sepertinya ia akan menghajar Aburame. Sementara Denki yang sedang memberitahu Boruto jika sebaiknya ia harus berhati-hati pada Aburame, sebab Aburame memiliki sebuah taijutsu yang mampu membuat terpukul seluruh guru di akademi ini. Aburame juga di sini mengolok-olok Boruto. Dia berkata jika sebenarnya Boruto hanya berlindung di balik kekuasaan Hokage ayahnya Naruto saja, makanya ia dapat bertindak semaunya. Denki pun tak terima dengan apa yang dikatakan oleh Aburame, karena menurutnya Boruto bukanlah orang yang seperti itu. Ia pun segera memutuskan untuk maju dan menghajar Aburame. Namun faktanya malah Denki yang kini akan dihajar habis-habisan oleh Aburame. Boruto pun tak tinggal diam. Ia pun langsung mencoba melerai dan mungkin saja Boruto yang akan bertarung melawan Aburame. Sontak saja, Aburame pun sangat senang mendengar perkataan dari Boruto itu. Segera mereka pun pergi ke aula latihan untuk bertarung di sana. Dan tentunya semua orang pun juga ikut untuk menyaksikan pertarungan epik ini. Sementara Shikade sendiri yang nampaknya sangat takut jika karena hal ini mungkin saja Boruto bisa diskor lagi untuk yang kedua kalinya. Namun menurut Inojin mungkin bukan hanya diskor saja dari akademi, melainkan Boruto bisa saja dikeluarkan karena pertarungan ini. Di awal pertarungan mereka, nampaknya Boruto sangat mudah untuk dikalahkan oleh Aburame. Namun di sini Boruto pun tidak menyerah semudah itu. Ia kembali bangkit dan berkata jika Aburame telah membuat bajunya sedikit kotor. Sejenak Aburame pun terkejut dengan keberanian dari Boruto itu. Yang kemudian Boruto pun segera mengeluarkan jurus andalannya, yaitu Bunshin no Jutsu.
Namun, sewaktu Aburame nyaris saja dikalahkan oleh Boruto, tiba-tiba saja itu hanyalah sebuah potongan kayu saja, bukanlah Aburame. Di sini Boruto pun bingung mencari keberadaan Aburame. Denki segera berteriak jika Aburame ada di sebelah Boruto. Yang untungnya pada saat Boruto diserang oleh Aburame, semua itu hanyalah kloningan dari Boruto saja. Satu persatu kloningan dari Boruto itu berhasil dihajar habis-habisan oleh Aburame, hingga akhirnya Boruto pun juga tak luput dari serangan Aburame itu. Boruto kembali dapat bangkit rupanya, kemudian ia pun kembali mengeluarkan jurus Bunshin Nonjutsunya. Hal itu pun membuat semua orang yang ada di sana menjadi sangat bingung dengan Boruto, walaupun mereka tahu hasilnya jika Boruto pasti akan kalah dari Aburame, tapi Boruto masih saja penasaran dengan kekuatannya. Nampaknya di sini Boruto pun sangat optimis jika dirinya tidak akan bisa dikalahkan oleh orang seperti Aburame, hingga Aburame yang kesal langsung kembali menyerang Boruto. Boruto pun di sini hanya bisa bertahan saja, lalu ia pun menghilang dari sana. Merasa sangat dipermainkan oleh Boruto, Iwabi pun segera mengambil bow staff-nya untuk menghabisi Boruto di tempat itu. Yang setelah itu muncul sesosok makhluk aneh bernama Choji Giga, yang kemudian makhluk itu pun segera mengambil bow staff milik Iwabe Yoino tersebut, sehingga sementara waktu pertarungan epik ini pun harus berakhir tanpa diketahui siapakah yang kalah, baik Boruto ataupun Iwabe. Dan dari sejak saat itulah teman-teman Boruto di kelas pun menjadi sangat respect dan juga ingin berteman dengan Boruto. Setelah mereka semua tahu betapa kuatnya sosok dari Boruto ini, juga cakranya yang tidak bisa untuk disepelekan. Begitupun dengan Iwabe sendiri, ia juga kini mau menganggap Boruto sebagai temannya, walaupun ia masih sedikit dingin dengan Boruto.